وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الحديث al-Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Asrul Awakhir atau 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, iman, Islam serta kesehatan untuk bisa menuntaskan Ramadan, bulan terakhir kita, untuk tentunya harapan kita bersama nanti keluar Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan singkat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya kita pahami bersama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Termaktub dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ini secara jelas menyampaikan itu kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka tentunya kita pahami bersama, Al-Quran yang sudah ada di tengah-tengah kita semua, 30 juz, 114 ayat dari 6.666 ayat, 114 surat, 6.666 ayat. Itu adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sejarah itu pertama kali diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz atau Baitul Izzah ke langit dunia secara utuh 30 juz tersebut, baru kemudian disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di Mekah ataupun di Madinah. Maka tentunya Al-Quran adalah mukjizat terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya, dan sampai kapanpun, bukan saja pada masa Rasul, pada para sahabat,
saat ini bahkan sampai nanti akhir zaman, Al-Quran itu akan tetap menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sehingga kalau kemudian kita paham ketika kita membuka Al-Quran dan memahaminya, baik Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ataupun Al-Quran yang ada di negara-negara lain, di Eropa, di Asia, ataupun di belahan bumi yang lainnya, maka lafaznya tetap sama, bacaannya tetap sama, dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keautentikan, keaslian dari pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sungguh aku yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak ada kitab suci agama manapun, agama apapun yang itu mampu untuk dihafal, mampu untuk senantiasa dibaca setiap hari, bahkan setiap saat oleh pemeluknya atau pemiliknya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala lewat adik-adik kita, lewat saudara-saudara kita yang mereka ini selalu menghafal satu demi satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada pemalsuan dari setiap cetakan Al-Quran, itu pasti lambat laun akan ditemukan dan akan ditarik, dimusnahkan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, tentunya ini adalah salah satu mukjizat dan juga merupakan satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci kita, yakni Al-Quran. Kemudian di samping itu, Al-Quran adalah sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan juga merupakan pembeda dari orang-orang yang menjalankan Al-Quran atau tidak melaksanakan apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Tentunya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita lihat dari Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Tidak kemudian 30 lengkap seperti ini, berbeda dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu seperti Zabur, Taurat, atau Injil. Itu langsung diturunkan oleh Allah penuh kepada para nabi dan rasul. Tetapi Al-Quran berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan zaman dan juga menjawab problematika masyarakat pada waktu itu. Seperti ketika Rasulullah ditanya, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu ditanyakan oleh para sahabat ataupun orang-orang sekitar pada waktu itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak langsung menjawab dari sesuatu yang beliau sebagai manusia biasa ataupun sebagai nabi dan rasul ketika belum ada pengetahuan yang diberikan oleh Allah lewat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Maka tentunya ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Al-Quran sebagai petunjuk harus kita baca, harus kita pahami, dan harus kita amalkan kalau memang benar-benar kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga sebagai sifat, yakni obat.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai obat batin ataupun obat lahir, obat secara fisik ataupun obat secara metafisik. Itu bisa kita temukan dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau hati kita gundah gulana, hati kita tidak tenang, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berpikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, maka hati-hatimu akan menjadi tenang. Artinya Al-Quran sebagai obat hati kita manakala hati kita tidak tenang atau menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, ataupun Al-Quran sebagai obat yang lainnya, yang metafisik. Bagaimana Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu mengajarkan kepada kita, kalau kalian itu sebelum tidur baca Al-Fatihah, kemudian surat Mu'awwidah 3 kali, tiupkan di tangan kalian, kemudian usapkan seluruh tubuh, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang melakukan hal tersebut dari mulai dia berangkat tidur sampai nanti ditanggungan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita bisa melihat satu contoh ketika ada sahabat Rasulullah yang dia dimintai tolong oleh satu suku karena kepala sukunya itu digigit ulang, maka ia membaca surat Al-Fatihah 3 kali, kemudian ditiupkan pada 11 hari dan kemudian diusapkan pada luka yang ada dalam kepala suku tersebut dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala perantara dari sahabat Rasulullah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah karena diberikan hadiah, maka Rasulullah memperhatikan hal yang semacam ini. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwasanya Al-Quran benar-benar dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita sebagai satu solusi, baik itu untuk batin ataupun untuk kesehatan jasmani kita. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan syafi'an, yakni penolong, artinya penyelamat kita, bukan saja di dunia tetapi nanti ketika kita semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safu'an li ashabi. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti safu'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan bagi saudara-saudara, bagi mereka yang senantiasa memahami, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini disebut oleh Rasulullah sebagai ashab yang diberikan pertolongan oleh Allah lewat Al-Quran. Kita pahami bersama tidak ada syafaat dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan, meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah dan Al-Quran. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya harus kita mengerti dan kita pahami Al-Quran kita jadikan, kita tempatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi penyelamat kita di dunia sampai nanti kembali kepada Allah. Bisa kita lihat bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang mereka hidup yang mulia dengan menjalankan, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan adik-adik kita, saudara-saudara kita, bagaimana mereka ini menghafal Al-Quran, kemudian berusaha untuk menjalankan dan mengamalkan isi Al-Quran. Dia hidup mulia di dunia karena keberkahan Al-Quran. Maka tentunya pada bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, momennya begitu sangat mulia, momennya begitu baik ketika kita ingin kembali kepada Al-Quran untuk memahamkan diri kita, bukan saja membaca tetapi berusaha sampai mengamalkan. Karena tentunya tidak ada lain kecuali kita hidup di dunia, harapan kita bersama mendapatkan keberkahan sampai nanti kita kembali kepada Allah. Harapan kita bersama salah satunya lewat kitab suci kita yang diturunkan oleh Allah melalui beliau Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu bisa membaca setiap huruf, setiap ayat, setiap makna dan setiap surat bahkan juz, mampu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin 1 bulan sekali, atau 2 bulan, 3 bulan sekali. Yang terpenting kita paham dan mengerti. Jangan sampai kita biarkan Al-Quran itu yang menjadi hiasan di ranah lemari kita tanpa kita sentuh dan kita baca serta kita amalkan. Masyaallah, muslimin rahimahullah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus kepada kami dan jamaah sekalian. Aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.